Ketika Pak Jokowi mengatakan partai perorangan, apakah ini dimaknai sebagai sebuah sindiran, Bang Ege? Saya rasa ini ya, saya sudah coba berpikir sejernih-jernihnya, rasanya ini mengacu kepada dirinya sendiri. Jadi ketika ditanya, Pak Jokowi sudah tidak dianggap lagi sebagai bagian dari keluarga PDI Perjuangan, artinya Pak Jokowi mengatakan, oh kalau begitu sekarang saya partainya perorangan. Kurang lebih begitu ya, jadi lebih mengarah kepada dirinya sendiri. Kalau soal menyindir atau tidak itu ya, saya rasa walaupun para pengamat termasuk saya ini bisa saja memberikan komentar, tapi komentar yang paling adil itu adalah dari PDI Perjuangan. Karena sekali lagi apapun komentar kita, yang paling merasakan hal-hal seperti ini adalah PDI Perjuangan. Yang pernah memperjuangkan Pak Jokowi sampai jadi presiden, kemudian ditinggal oleh Pak Jokowi. Mereka yang paling layak memberikan pernyataan. Nah, saya cuma memberi catatan, kalau itu dinyatakan sekarang Pak Jokowi adalah anggota partai perorangan, di Indonesia sayangnya perorangan belum bisa maju sebagai calon presiden. Itu kalau di Turki dulu bisa. Jadi membutuhkan PDI Perjuangan pada waktu maju sebagai presiden Republik Indonesia. Gitu, Kevin. Ya, Bung Ege, tapi bisa tidak kemudian itu dimaknai sebagai makna sindiran? Karena tidak sedikit yang menganggap bahwa itu sebetulnya sindiran untuk PDIP, Bang Ege. Oh, kalau saya rasa ya, sejauh analisis saya ini menyatakan tentang dirinya sendiri. Jadi ingin mengatakan, oh kalau saya sudah tidak dianggap dari keluarga partai tersebut, berarti saya sekarang partainya perorangan, karena belum masuk ke partai yang lain ya. Jadi artinya belum masuk ke Golkar, PAN juga menawarkan misalnya, tetapi belum masuk ke sana. Jadi lebih ke arah itu, bahwa itu diucapkan dengan senyum ya, artinya dengan tenang, oh itu luar biasa. Itu luar biasa. Bisa menyatakan semacam sindiran tidak langsung secara lisan bahwa walaupun Anda sudah saya tinggalkan, baru sekarang Anda bisa mengeluarkan saya, dan saya sudah jalan panjang dan lebar. Anak saya sekarang sudah bisa wakil presiden, bahkan di pilkada kemarin saya 84 loh yang saya endorse gitu. Saya nggak tahu menangnya berapa. Secara lisan, secara nonverbal bisa menjadi sindiran, tetapi itu lebih ditujukan buat dirinya sendiri. Bahwa sekarang dia adalah perorangan, sebelum nanti mungkin menyambut, kan banyak partai yang menawarkan untuk menyambut Pak Joko Widodo sebagai anggota partainya. Ya, baik. Karena ke informasi terakhir, kalau betul partai perorangan kan berarti tidak terafiliasi dengan partai manapun. Tapi Mas Handoko, informasi terakhir Pak Jokowi diberikan katanya Golkar. Dan ini bagaimana memaknai pernyataan Pak Jokowi ini? Kalau saya, artinya itu kan jawaban ya. Ketika Mas Hasto menyatakan bahwa Pak Jokowi, Mas Gibran, dan Bobi sudah bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan, ya itu menegaskan bahwa oh ya memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi bagian dari PDI Perjuangan. Bahwa munculnya adalah kata perorangan, ya mungkin kita nanti akan lihatlah seperti apa, karena opsinya banyak ya, pilihannya banyak. Bagaimanapun juga Pak Jokowi ini negarawan, ketokohannya sangat diakui dan punya pengaruh cukup luas di masyarakat. Ya, maka itu adalah modal besar bagi sebuah partai. Partai pasti memerlukan orang-orang seperti itu, maksud saya. Sehingga kemudian banyaklah partai-partai yang menawarkan, ya kan, seperti disebut oleh Prof. Effendi tadi. Atau opsi lain ya mungkin kita nggak tahu kan, ini kontestasi politik berikutnya kan masih jauh ini 2029. Apakah mungkin kemudian muncul partai baru di mana Pak Jokowi yang menjadi motor di situ, atau kemudian pilihan lainnya Pak Jokowi mempengaruhi politik nasional cukup dengan pada posisi berada di luar partai. Itu pilihan-pilihan yang tersedia yang nanti kita akan lihat bagaimana bentuk konkretnya. Itu kira-kira. Ya, Mas Handoko, karena informasi terakhir seperti yang saya tanyakan tadi, anggota DPP Partai Golkar begitu ya, mengatakan Pak Jokowi sudah menjadi anggota kehormatan Partai Golkar. Nah, ini tanggapan Anda bagaimana? Ya, kan kita lihat, ya itu tadi, semua partai pingin gitu ya. Semua partai pengen ya, tadi disebut Golkar, PAN, mungkin ada partai lain yang pengen. Jadi saya pikir itu lebih kalau kemudian Pak Jokowi bergabung ke Golkar itu misalnya, ya pasti itu keuntungan besar buat Golkar ataupun ke PAN. Nah, kalau kemudian ada statement ada apa namanya memberi KTA, saya belum tahu persis, infonya masih ke saya belum bisa komentar apakah itu benar atau enggak, saya belum tahu.
gitu. Tapi membaca mengenai sinyal dari Pak Jokowi ini, apakah memang ingin mendirikan partai sendiri begitu karena menyebut partai perorangan, Mas Handoko? Gini, Pak Jokowi itu saya yakin kan dari berbagai diskusi kita, Pak Jokowi itu ingin terus mendharma baktikan dirinya buat Republik ini, buat bangsa dan rakyatnya. Nah, saya bacanya bahwa Pak Jokowi juga kan masih usia juga masih tergolong muda lah untuk bagi seorang politisi gitu kan, sehingga bagi saya ya ini menggembirakan kalau Pak Jokowi kemudian masih terus berkiprah di politik nasional yang tentunya juga akan memberi warna, memberi kontribusi yang saya pikir signifikan gitu. Dan saya yakin Pak Jokowi tidak akan pensiun lah dari politik. Itu intinya begitu, tidak akan pensiun dan tinggal kita lihat saja nanti bentuknya seperti apa gitu. Itu bagi saya adalah sinyal bahwa beliau juga ingin terus mewarnai, berkiprah lah, mengkontribusikan dirinya untuk bangsa. Gitu. Ya, baik. Mas Seno, tidak sedikit loh Mas Seno yang kemudian mengatakan dan mengartikan begitu ya pernyataan dari Pak Jokowi ini bermaksud untuk menyindir PDIP. Mungkin itu Mas Hasto atau bahkan Ibu Mega begitu. Tanggapan PDIP sendiri dengan menyebut partai perorangan itu bagaimana? Merasa tersindir tidak Mas Seno? Ya, apanya yang disindir? Saya nggak ngerti maksudnya bagaimana. Kalau kita, setahu saya ya Mas, di negara demokrasi manapun itu di dunia, sendi politiknya itu mensyaratkan harus ada partai politik yang berartikulasi di sana. Orang nyalon sebagai caleg lewat partai politik, sebagai wali kota, bupati juga yang paling ideal melalui partai politik. Maka dalam konteks itu saya rasa partai politik memainkan peranan penting. No player should be bigger than the club. Nah, tapi kan informasi yang beredar banyak sekali. Tadi Mas Kevin bilang ternyata jangan-jangan Pak Jokowi sudah punya KTA Partai A. Dulu ada juga yang mengklaim Pak Jokowi adalah bagian dari keluarga Partai B, ada Partai C. Saya khawatir betul, jangan-jangan semua partai politik beliau punya KTA-nya ini kalau caranya begini. Karena kan apa maknanya lagi partai politik itu di mata sosok-sosok seperti beliau kalau kemudian dianggap bahwa partai perorangan. Karena kita nggak mengenal diksi itu di dalam arena berpolitik kita. Buat saya, monggo-monggo saja apa yang menjadi pernyataan beliau. Tetapi kalau dari kami, tidak pernah kami mendepak orang tanpa alasan. Kami tidak pernah melakukan langkah-langkah yang meninggalkan orang. Tapi kalau orang meninggalkan kami, itu sering terjadi dalam sejarah rekam jejak Republik ini. Pak Jokowi lah yang meninggalkan PDI Perjuangan dengan seluruh cita-cita dan gagasan partai. Pak Jokowi lah yang meninggalkan gagasan bahwa siapapun bisa menjadi apapun, dan artinya orang mau masuk dalam arena pilkada artinya dia harus punya backing politik kuat di sana. Dengan tradisi politik semacam itu, saya rasa itulah yang dipersoalkan oleh partai. Dan soal bahwa kami menyampaikan Pak Jokowi bukan bagian dari PDI Perjuangan ini kan juga sudah bukan berita baru, ini berita lama. Sejak setelah Pilpres pun, sebelum pilkada, berulang kali kami sampaikan bahwa disiplin partai itu berlaku untuk semua. Setiap organisasi, apalagi partai politik, pasti punya mekanisme internal. Dan dalam kasus PDI Perjuangan, maka ini berlaku tanpa pandang bulu. Siapapun yang bertindak tidak sesuai dengan prinsip kaedah kepartaian kami, yang berlawanan dengan rekomendasi partai kami, tentu saja itu tidak mencerminkan bagian dari keluarga besar PDI Perjuangan, termasuk di dalamnya Pak Jokowi dan keluarga. Itu Mas. Bang Egy, kalau misalnya memang betul Pak Jokowi meninggalkan PDIP, begitu kenapa kemudian respon ini yang kemudian dipilih Pak Jokowi untuk menyampaikan pernyataannya, Bang Egy? Iya, saya rasa sebetulnya kedua pihak ini, baik Pak Joko Widodo maupun PDI Perjuangan, sudah tahu bahwa mereka akan sampai pada tahap ini. Bahkan sebelumnya pun PDI Perjuangan sudah tahulah bahwa Pak Jokowi meninggalkan PDI Perjuangan. Makanya kita juga bingung sebagai peneliti, kok tidak langsung dinyatakan sejak dari awal bahwa PDIP bukan Pak Joko Widodo tidak bersama PDI Perjuangan lagi. Barangkali tadi ya, Komarudin Watubun mengatakan menjaga kehormatan Bapak Presiden. Pada sisi lain, Pak Jokowi juga saya rasa seperti tadi disebutkan ya, kalau Anda ingin menjadi orang yang berpengaruh, yang terus punya jejak di Republik ini, tentu saja Anda juga tahu prinsip-prinsip politik dan partai politik universal maupun ADART suatu partai, bahwa kalau sudah melakukan seperti yang terjadi pada Pilpres 2024, ya artinya memang sudah meninggalkan partai tersebut. Cuma kan tinggal menyerahkan KTA atau belum gitu. Nah, kembali tadi ke pertanyaan Kevin, saya rasa kita tidak usah berlarut-larut dalam konteks itu.
yaitu apakah siapa meninggalkan siapa, kemudian sudah tahunya kapan, lalu apa arti